Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners, retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah yang dimulai pada 21 Februari 2025 telah berakhir pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut dan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengadakan kegiatan serupa pada tahun 2026 mendatang. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena diduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan Presiden Prabowo ingin kembali menggelar retret kepala daerah tahun 2026 mendatang sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target yang telah ditetapkan. Bima Arya menjabarkan dalam arahan Presiden di retret kepala daerah, Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga serta mengelola kekayaan alam dan potensi daerah secara optimal. Lebih lanjut, Prabowo juga disebut menyoroti pentingnya hilirisasi industri dalam berbagai sektor seperti nikel dan sumber daya lainnya. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengelola investasinya sendiri agar tidak bergantung pada pihak lain. Prabowo kemudian mengapresiasi jalannya retret kepala daerah dan berharap kegiatan serupa dapat digelar kembali pada 2026 mendatang. Bima Arya menyatakan bahwa retret pada 2026 akan berbeda karena fokusnya lebih pada evaluasi berbasis data terhadap capaian kepala daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua program yang telah dirancang termasuk swasembada pangan dan hilirisasi berjalan sesuai harapan. Retret kepala daerah tahun ini diikuti oleh 493 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah. Meski jadwal kegiatan cukup padat, Bima Arya menilai bahwa acara retret kepala daerah membawa dampak positif dalam membangun sinergi antar kepala daerah. Beragam kegiatan pun telah dijalankan oleh para kepala daerah mulai dari pembekalan, kemudian senam pagi hingga latihan baris berbaris untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan. Retret kepala daerah tersebut dilaksanakan terkait dengan sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat Astacita, kemudian pemahaman tugas serta ketahanan nasional. Sementara itu, usai retret kepala daerah berakhir di siang Jumat kemarin, kemudian Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret tersebut ke KPK pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin sore. Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari menjelaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan. Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaraan retret kepala daerah seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret. Koalisi mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan. Menurut Ferry, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan, namun prinsip tersebut tidak terrealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar tersebut. Kemudian peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI Anissa Azahra menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku. Anissa menyebut kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD. Menurut Anissa, hal tersebut sejatinya tidak diperbolehkan lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah. Padahal, pelaksanaan retret kepala daerah tersebut mesti ditanggung oleh APBN. Dari kejanggalan itu, Anissa mengungkapkan bahwa ternyata diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retret kepala daerah tersebut adalah PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI.
Anissa menyebut bahwa jajaran petinggi PT LTI ternyata diisi oleh kader Partai Gerindra. Dengan begitu, ia menekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan tidak transparan tersebut melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Anissa juga menyesalkan pelaksanaan retret kepala daerah justru terkesan membuang-buang anggaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Sebelumnya, Tribuners Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akmil Magelang tidak memakai dana dari APBD. Hadi berujar bahwa anggaran retret sepenuhnya menggunakan dana APBN dari pos di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Dalam surat edaran Kemendagri, semula memang biaya retret dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD, lalu ditransfer ke PT Lembah Tidar Indonesia, PT LTI sebagai pengelola lokasi retret. Akan tetapi belakangan surat itu direvisi dan memastikan anggaran menggunakan dana Kemendagri. Hadi yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra membantah PT LTI milik kader Partai Gerindra seperti yang belakangan beredar. Ia menegaskan bahwa lahan tersebut tetap milik Akademi Militer. Oleh karenanya Hadi menegaskan tidak ada transfer apapun dari daerah kepada PT LTI untuk kegiatan retret kepala daerah kemarin. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah yang dimulai pada 21 Februari 2025 telah berakhir pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut dan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengadakan kegiatan serupa pada tahun 2026 mendatang. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena diduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan Presiden Prabowo ingin kembali menggelar retret kepala daerah tahun 2026 mendatang sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target yang telah ditetapkan. Bima Arya menjabarkan dalam arahan Presiden di retret kepala daerah, Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga serta mengelola kekayaan alam dan potensi daerah secara optimal. Lebih lanjut, Prabowo juga disebut menyoroti pentingnya hilirisasi industri dalam berbagai sektor seperti nikel dan sumber daya lainnya. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengelola investasinya sendiri agar tidak bergantung pada pihak lain. Prabowo kemudian mengapresiasi jalannya retret kepala daerah dan berharap kegiatan serupa dapat digelar kembali pada 2026 mendatang.
Bima Arya menyatakan bahwa retret pada 2026 akan berbeda karena fokusnya lebih pada evaluasi berbasis data terhadap capaian kepala daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua program yang telah dirancang termasuk swasembada pangan dan hilirisasi berjalan sesuai harapan. Retret kepala daerah tahun ini diikuti oleh 493 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah. Meski jadwal kegiatan cukup padat, Bima Arya menilai bahwa acara retret kepala daerah membawa dampak positif dalam membangun sinergi antar kepala daerah. Beragam kegiatan pun telah dijalankan oleh para kepala daerah mulai dari pembekalan, kemudian senam pagi hingga latihan baris berbaris untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan. Retret kepala daerah tersebut dilaksanakan terkait dengan sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat Astacita, kemudian pemahaman tugas serta ketahanan nasional. Sementara itu, usai retret kepala daerah berakhir di siang Jumat kemarin, kemudian Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret tersebut ke KPK pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin sore. Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, dosen hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Amsari menjelaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan. Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaraan retret kepala daerah seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret. Koalisi mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan. Menurut Ferry, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan, namun prinsip tersebut tidak terrealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar tersebut. Kemudian peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI Anissa Azahra menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku. Anissa menyebut kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD. Menurut Anissa, hal tersebut sejatinya tidak diperbolehkan lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah. Padahal, pelaksanaan retret kepala daerah tersebut mesti ditanggung oleh APBN. Dari kejanggalan itu, Anissa mengungkapkan bahwa ternyata diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retret kepala daerah tersebut adalah PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI. Anissa menyebut bahwa jajaran petinggi PT LTI ternyata diisi oleh kader Partai Gerindra. Dengan begitu, ia menekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan tidak transparan tersebut melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Anissa juga menyesalkan pelaksanaan retret kepala daerah justru terkesan membuang-buang anggaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Sebelumnya, Tribuners Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akmil Magelang tidak memakai dana dari APBD. Hadi berujar bahwa anggaran retret sepenuhnya menggunakan dana APBN dari pos di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Dalam surat edaran Kemendagri, semula memang biaya retret dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD, lalu ditransfer ke PT Lembah Tidar Indonesia, PT LTI sebagai pengelola lokasi retret. Akan tetapi belakangan surat itu direvisi dan memastikan anggaran menggunakan dana Kemendagri. Hadi yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra membantah PT LTI milik kader Partai Gerindra seperti yang belakangan beredar. Ia menegaskan bahwa lahan tersebut tetap milik Akademi Militer. Oleh karenanya Hadi menegaskan tidak ada transfer apapun dari daerah kepada PT LTI untuk kegiatan retret kepala daerah kemarin. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners, retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah yang dimulai pada 21 Februari 2025 telah berakhir pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut dan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengadakan kegiatan serupa pada tahun 2026 mendatang. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena diduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan Presiden Prabowo ingin kembali menggelar retret kepala daerah tahun 2026 mendatang sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target yang telah ditetapkan. Bima Arya menjabarkan dalam arahan Presiden di retret kepala daerah, Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga serta mengelola kekayaan alam dan potensi daerah secara optimal. Lebih lanjut, Prabowo juga disebut menyoroti pentingnya hilirisasi industri dalam berbagai sektor seperti nikel dan sumber daya lainnya. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengelola investasinya sendiri agar tidak bergantung pada pihak lain. Prabowo kemudian mengapresiasi jalannya retret kepala daerah dan berharap kegiatan serupa dapat digelar kembali pada 2026 mendatang. Bima Arya menyatakan bahwa retret pada 2026 akan berbeda karena fokusnya lebih pada evaluasi berbasis data terhadap capaian kepala daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua program yang telah dirancang termasuk swasembada pangan dan hilirisasi berjalan sesuai harapan. Retret kepala daerah tahun ini diikuti oleh 493 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah. Meski jadwal kegiatan cukup padat, Bima Arya menilai bahwa acara retret kepala daerah membawa dampak positif dalam membangun sinergi antar kepala daerah. Beragam kegiatan pun telah dijalankan oleh para kepala daerah mulai dari pembekalan, kemudian senam pagi hingga latihan baris berbaris untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan. Retret kepala daerah tersebut dilaksanakan terkait dengan sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat Astacita, kemudian pemahaman tugas serta ketahanan nasional. Sementara itu, usai retret kepala daerah berakhir di siang Jumat kemarin, kemudian Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret tersebut ke KPK pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin sore. Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari menjelaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan. Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaraan retret kepala daerah seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret. Koalisi mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan. Menurut Ferry, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan, namun prinsip tersebut tidak terrealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar tersebut. Kemudian peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI Anissa Azahra menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku. Anissa menyebut kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD. Menurut Anissa, hal tersebut sejatinya tidak diperbolehkan lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah. Padahal, pelaksanaan retret kepala daerah tersebut mesti ditanggung oleh APBN. Dari kejanggalan itu, Anissa mengungkapkan bahwa ternyata diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retret kepala daerah tersebut adalah PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI.
Anissa menyebut bahwa jajaran petinggi PT LTI ternyata diisi oleh kader Partai Gerindra. Dengan begitu, ia menekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan tidak transparan tersebut melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Anissa juga menyesalkan pelaksanaan retret kepala daerah justru terkesan membuang-buang anggaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Sebelumnya, Tribuners Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akmil Magelang tidak memakai dana dari APBD. Hadi berujar bahwa anggaran retret sepenuhnya menggunakan dana APBN dari pos di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Dalam surat edaran Kemendagri, semula memang biaya retret dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD, lalu ditransfer ke PT Lembah Tidar Indonesia, PT LTI sebagai pengelola lokasi retret. Akan tetapi belakangan surat itu direvisi dan memastikan anggaran menggunakan dana Kemendagri. Hadi yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra membantah PT LTI milik kader Partai Gerindra seperti yang belakangan beredar. Ia menegaskan bahwa lahan tersebut tetap milik Akademi Militer. Oleh karenanya Hadi menegaskan tidak ada transfer apapun dari daerah kepada PT LTI untuk kegiatan retret kepala daerah kemarin. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah yang dimulai pada 21 Februari 2025 telah berakhir pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut dan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengadakan kegiatan serupa pada tahun 2026 mendatang. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena diduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan Presiden Prabowo ingin kembali menggelar retret kepala daerah tahun 2026 mendatang sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target yang telah ditetapkan. Bima Arya menjabarkan dalam arahan Presiden di retret kepala daerah, Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga serta mengelola kekayaan alam dan potensi daerah secara optimal. Lebih lanjut, Prabowo juga disebut menyoroti pentingnya hilirisasi industri dalam berbagai sektor seperti nikel dan sumber daya lainnya. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengelola investasinya sendiri agar tidak bergantung pada pihak lain. Prabowo kemudian mengapresiasi jalannya retret kepala daerah dan berharap kegiatan serupa dapat digelar kembali pada 2026 mendatang. Bima Arya menyatakan bahwa retret pada 2026 akan berbeda karena fokusnya lebih pada evaluasi berbasis data terhadap capaian kepala daerah.
Pemerintah ingin memastikan bahwa semua program yang telah dirancang, termasuk swasembada pangan dan hilirisasi, berjalan sesuai harapan. Retret kepala daerah tahun ini diikuti oleh 493 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah. Meski jadwal kegiatan cukup padat, Bima Arya menilai bahwa acara retret kepala daerah membawa dampak positif dalam membangun sinergi antar kepala daerah. Beragam kegiatan pun telah dijalankan oleh para kepala daerah mulai dari pembekalan, kemudian senam pagi hingga latihan baris berbaris untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan. Retret kepala daerah tersebut dilaksanakan terkait dengan sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat Astacita, kemudian pemahaman tugas serta ketahanan nasional. Sementara itu, usai retret kepala daerah berakhir di siang Jumat kemarin, kemudian Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret tersebut ke KPK pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin sore. Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari menjelaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan. Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaraan retret kepala daerah seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret. Koalisi mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan. Menurut Ferry, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan, namun prinsip tersebut tidak terrealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar tersebut. Kemudian peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI Anissa Azahra menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku. Anissa menyebut kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD. Menurut Anissa, hal tersebut sejatinya tidak diperbolehkan lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah. Padahal, pelaksanaan retret kepala daerah tersebut mesti ditanggung oleh APBN. Dari kejanggalan itu, Anissa mengungkapkan bahwa ternyata diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retret kepala daerah tersebut adalah PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI. Anissa menyebut bahwa jajaran petinggi PT LTI ternyata diisi oleh kader Partai Gerindra. Dengan begitu, ia menekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan tidak transparan tersebut melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Anissa juga menyesalkan pelaksanaan retret kepala daerah justru terkesan membuang-buang anggaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Sebelumnya, Tribuners Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akmil Magelang tidak memakai dana dari APBD. Hadi berujar bahwa anggaran retret sepenuhnya menggunakan dana APBN dari pos di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Dalam surat edaran Kemendagri, semula memang biaya retret dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD, lalu ditransfer ke PT Lembah Tidar Indonesia, PT LTI sebagai pengelola lokasi retret. Akan tetapi belakangan surat itu direvisi dan memastikan anggaran menggunakan dana Kemendagri. Hadi yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra membantah PT LTI milik kader Partai Gerindra seperti yang belakangan beredar. Ia menegaskan bahwa lahan tersebut tetap milik Akademi Militer. Oleh karenanya Hadi menegaskan tidak ada transfer apapun dari daerah kepada PT LTI untuk kegiatan retret kepala daerah kemarin. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners, retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah yang dimulai pada 21 Februari 2025 telah berakhir pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut dan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengadakan kegiatan serupa pada tahun 2026 mendatang. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena diduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan Presiden Prabowo ingin kembali menggelar retret kepala daerah tahun 2026 mendatang sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target yang telah ditetapkan. Bima Arya menjabarkan dalam arahan Presiden di retret kepala daerah, Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga serta mengelola kekayaan alam dan potensi daerah secara optimal. Lebih lanjut, Prabowo juga disebut menyoroti pentingnya hilirisasi industri dalam berbagai sektor seperti nikel dan sumber daya lainnya. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengelola investasinya sendiri agar tidak bergantung pada pihak lain. Prabowo kemudian mengapresiasi jalannya retret kepala daerah dan berharap kegiatan serupa dapat digelar kembali pada 2026 mendatang. Bima Arya menyatakan bahwa retret pada 2026 akan berbeda karena fokusnya lebih pada evaluasi berbasis data terhadap capaian kepala daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua program yang telah dirancang termasuk swasembada pangan dan hilirisasi berjalan sesuai harapan. Retret kepala daerah tahun ini diikuti oleh 493 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah. Meski jadwal kegiatan cukup padat, Bima Arya menilai bahwa acara retret kepala daerah membawa dampak positif dalam membangun sinergi antar kepala daerah. Beragam kegiatan pun telah dijalankan oleh para kepala daerah mulai dari pembekalan, kemudian senam pagi hingga latihan baris berbaris untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan. Retret kepala daerah tersebut dilaksanakan terkait dengan sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat Astacita, kemudian pemahaman tugas serta ketahanan nasional. Sementara itu, usai retret kepala daerah berakhir di siang Jumat kemarin, kemudian Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret tersebut ke KPK pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin sore. Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari menjelaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan. Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaraan retret kepala daerah seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret. Koalisi mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan. Menurut Ferry, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan, namun prinsip tersebut tidak terrealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar tersebut. Kemudian peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI Anissa Azahra menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku. Anissa menyebut kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD. Menurut Anissa, hal tersebut sejatinya tidak diperbolehkan lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah. Padahal, pelaksanaan retret kepala daerah tersebut mesti ditanggung oleh APBN. Dari kejanggalan itu, Anissa mengungkapkan bahwa ternyata diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retret kepala daerah tersebut adalah PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI.
Anissa menyebut bahwa jajaran petinggi PT LTI ternyata diisi oleh kader Partai Gerindra. Dengan begitu, ia menekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan tidak transparan tersebut melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Anissa juga menyesalkan pelaksanaan retret kepala daerah justru terkesan membuang-buang anggaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Sebelumnya, Tribuners Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akmil Magelang tidak memakai dana dari APBD. Hadi berujar bahwa anggaran retret sepenuhnya menggunakan dana APBN dari pos di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Dalam surat edaran Kemendagri, semula memang biaya retret dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD, lalu ditransfer ke PT Lembah Tidar Indonesia, PT LTI sebagai pengelola lokasi retret. Akan tetapi belakangan surat itu direvisi dan memastikan anggaran menggunakan dana Kemendagri. Hadi yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra membantah PT LTI milik kader Partai Gerindra seperti yang belakangan beredar. Ia menegaskan bahwa lahan tersebut tetap milik Akademi Militer. Oleh karenanya Hadi menegaskan tidak ada transfer apapun dari daerah kepada PT LTI untuk kegiatan retret kepala daerah kemarin. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah yang dimulai pada 21 Februari 2025 telah berakhir pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut dan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengadakan kegiatan serupa pada tahun 2026 mendatang. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena diduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan Presiden Prabowo ingin kembali menggelar retret kepala daerah tahun 2026 mendatang sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target yang telah ditetapkan. Bima Arya menjabarkan dalam arahan Presiden di retret kepala daerah, Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga serta mengelola kekayaan alam dan potensi daerah secara optimal. Lebih lanjut, Prabowo juga disebut menyoroti pentingnya hilirisasi industri dalam berbagai sektor seperti nikel dan sumber daya lainnya. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengelola investasinya sendiri agar tidak bergantung pada pihak lain. Prabowo kemudian mengapresiasi jalannya retret kepala daerah dan berharap kegiatan serupa dapat digelar kembali pada 2026 mendatang.
Bima Arya menyatakan bahwa retret pada 2026 akan berbeda karena fokusnya lebih pada evaluasi berbasis data terhadap capaian kepala daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua program yang telah dirancang termasuk swasembada pangan dan hilirisasi berjalan sesuai harapan. Retret kepala daerah tahun ini diikuti oleh 493 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah. Meski jadwal kegiatan cukup padat, Bima Arya menilai bahwa acara retret kepala daerah membawa dampak positif dalam membangun sinergi antar kepala daerah. Beragam kegiatan pun telah dijalankan oleh para kepala daerah mulai dari pembekalan, kemudian senam pagi hingga latihan baris berbaris untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan. Retret kepala daerah tersebut dilaksanakan terkait dengan sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat Astacita, kemudian pemahaman tugas serta ketahanan nasional. Sementara itu, usai retret kepala daerah berakhir di siang Jumat kemarin, kemudian Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret tersebut ke KPK pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin sore. Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari menjelaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan. Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaraan retret kepala daerah seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret. Koalisi mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan. Menurut Ferry, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan, namun prinsip tersebut tidak terrealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar tersebut. Kemudian peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI Anissa Azahra menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku. Anissa menyebut kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD. Menurut Anissa, hal tersebut sejatinya tidak diperbolehkan lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah. Padahal, pelaksanaan retret kepala daerah tersebut mesti ditanggung oleh APBN. Dari kejanggalan itu, Anissa mengungkapkan bahwa ternyata diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retret kepala daerah tersebut adalah PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI. Anissa menyebut bahwa jajaran petinggi PT LTI ternyata diisi oleh kader Partai Gerindra. Dengan begitu, ia menekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan tidak transparan tersebut melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Anissa juga menyesalkan pelaksanaan retret kepala daerah justru terkesan membuang-buang anggaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Sebelumnya, Tribuners Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akmil Magelang tidak memakai dana dari APBD. Hadi berujar bahwa anggaran retret sepenuhnya menggunakan dana APBN dari pos di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Dalam surat edaran Kemendagri, semula memang biaya retret dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD, lalu ditransfer ke PT Lembah Tidar Indonesia, PT LTI sebagai pengelola lokasi retret. Akan tetapi belakangan surat itu direvisi dan memastikan anggaran menggunakan dana Kemendagri. Hadi yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra membantah PT LTI milik kader Partai Gerindra seperti yang belakangan beredar. Ia menegaskan bahwa lahan tersebut tetap milik Akademi Militer. Oleh karenanya Hadi menegaskan tidak ada transfer apapun dari daerah kepada PT LTI untuk kegiatan retret kepala daerah kemarin. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners, retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah yang dimulai pada 21 Februari 2025 telah berakhir pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut dan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengadakan kegiatan serupa pada tahun 2026 mendatang. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena diduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan Presiden Prabowo ingin kembali menggelar retret kepala daerah tahun 2026 mendatang sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target yang telah ditetapkan. Bima Arya menjabarkan dalam arahan Presiden di retret kepala daerah, Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga serta mengelola kekayaan alam dan potensi daerah secara optimal. Lebih lanjut, Prabowo juga disebut menyoroti pentingnya hilirisasi industri dalam berbagai sektor seperti nikel dan sumber daya lainnya. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengelola investasinya sendiri agar tidak bergantung pada pihak lain. Prabowo kemudian mengapresiasi jalannya retret kepala daerah dan berharap kegiatan serupa dapat digelar kembali pada 2026 mendatang. Bima Arya menyatakan bahwa retret pada 2026 akan berbeda karena fokusnya lebih pada evaluasi berbasis data terhadap capaian kepala daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua program yang telah dirancang termasuk swasembada pangan dan hilirisasi berjalan sesuai harapan. Retret kepala daerah tahun ini diikuti oleh 493 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah. Meski jadwal kegiatan cukup padat, Bima Arya menilai bahwa acara retret kepala daerah membawa dampak positif dalam membangun sinergi antar kepala daerah. Beragam kegiatan pun telah dijalankan oleh para kepala daerah mulai dari pembekalan, kemudian senam pagi hingga latihan baris berbaris untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan. Retret kepala daerah tersebut dilaksanakan terkait dengan sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat Astacita, kemudian pemahaman tugas serta ketahanan nasional. Sementara itu, usai retret kepala daerah berakhir di siang Jumat kemarin, kemudian Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret tersebut ke KPK pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin sore. Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari menjelaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan. Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaraan retret kepala daerah seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret. Koalisi mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan. Menurut Ferry, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan, namun prinsip tersebut tidak terrealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar tersebut. Kemudian peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI Anissa Azahra menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku. Anissa menyebut kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD. Menurut Anissa, hal tersebut sejatinya tidak diperbolehkan lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah. Padahal, pelaksanaan retret kepala daerah tersebut mesti ditanggung oleh APBN. Dari kejanggalan itu, Anissa mengungkapkan bahwa ternyata diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retret kepala daerah tersebut adalah PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI.
Arisa menyebut bahwa jajaran petinggi PT LTI ternyata diisi oleh kader Partai Gerindra. Dengan begitu, ia menekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan tidak transparan tersebut melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Anissa juga menyesalkan pelaksanaan retret kepala daerah justru terkesan membuang-buang anggaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Sebelumnya, Tribuners Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akmil Magelang tidak memakai dana dari APBD. Hadi berujar bahwa anggaran retret sepenuhnya menggunakan dana APBN dari pos di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Dalam surat edaran Kemendagri, semula memang biaya retret dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD, lalu ditransfer ke PT Lembah Tidar Indonesia, PT LTI sebagai pengelola lokasi retret. Akan tetapi belakangan surat itu direvisi dan memastikan anggaran menggunakan dana Kemendagri. Hadi yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra membantah PT LTI milik kader Partai Gerindra seperti yang belakangan beredar. Ia menegaskan bahwa lahan tersebut tetap milik Akademi Militer. Oleh karenanya Hadi menegaskan tidak ada transfer apapun dari daerah kepada PT LTI untuk kegiatan retret kepala daerah kemarin. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah yang dimulai pada 21 Februari 2025 telah berakhir pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut dan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengadakan kegiatan serupa pada tahun 2026 mendatang. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena diduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan Presiden Prabowo ingin kembali menggelar retret kepala daerah tahun 2026 mendatang sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target yang telah ditetapkan. Bima Arya menjabarkan dalam arahan Presiden di retret kepala daerah, Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga serta mengelola kekayaan alam dan potensi daerah secara optimal. Lebih lanjut, Prabowo juga disebut menyoroti pentingnya hilirisasi industri dalam berbagai sektor seperti nikel dan sumber daya lainnya. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengelola investasinya sendiri agar tidak bergantung pada pihak lain. Prabowo kemudian mengapresiasi jalannya retret kepala daerah dan berharap kegiatan serupa dapat digelar kembali pada 2026 mendatang.
Bima Arya menyatakan bahwa retret pada 2026 akan berbeda karena fokusnya lebih pada evaluasi berbasis data terhadap capaian kepala daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua program yang telah dirancang termasuk swasembada pangan dan hilirisasi berjalan sesuai harapan. Retret kepala daerah tahun ini diikuti oleh 493 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah. Meski jadwal kegiatan cukup padat, Bima Arya menilai bahwa acara retret kepala daerah membawa dampak positif dalam membangun sinergi antar kepala daerah. Beragam kegiatan pun telah dijalankan oleh para kepala daerah mulai dari pembekalan, kemudian senam pagi hingga latihan baris berbaris untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan. Retret kepala daerah tersebut dilaksanakan terkait dengan sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat Astacita, kemudian pemahaman tugas serta ketahanan nasional. Sementara itu, usai retret kepala daerah berakhir di siang Jumat kemarin, kemudian Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret tersebut ke KPK pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin sore. Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari menjelaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan. Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaraan retret kepala daerah seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret. Koalisi mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan. Menurut Ferry, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan, namun prinsip tersebut tidak terrealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar tersebut. Kemudian peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI Anissa Azahra menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku. Anissa menyebut kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD. Menurut Anissa, hal tersebut sejatinya tidak diperbolehkan lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah. Padahal, pelaksanaan retret kepala daerah tersebut mesti ditanggung oleh APBN. Dari kejanggalan itu, Anissa mengungkapkan bahwa ternyata diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retret kepala daerah tersebut adalah PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI. Anissa menyebut bahwa jajaran petinggi PT LTI ternyata diisi oleh kader Partai Gerindra. Dengan begitu, ia menekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan tidak transparan tersebut melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Anissa juga menyesalkan pelaksanaan retret kepala daerah justru terkesan membuang-buang anggaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Sebelumnya, Tribuners Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akmil Magelang tidak memakai dana dari APBD. Hadi berujar bahwa anggaran retret sepenuhnya menggunakan dana APBN dari pos di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Dalam surat edaran Kemendagri, semula memang biaya retret dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD, lalu ditransfer ke PT Lembah Tidar Indonesia, PT LTI sebagai pengelola lokasi retret. Akan tetapi belakangan surat itu direvisi dan memastikan anggaran menggunakan dana Kemendagri. Hadi yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra membantah PT LTI milik kader Partai Gerindra seperti yang belakangan beredar. Ia menegaskan bahwa lahan tersebut tetap milik Akademi Militer. Oleh karenanya Hadi menegaskan tidak ada transfer apapun dari daerah kepada PT LTI untuk kegiatan retret kepala daerah kemarin. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tio Konibili. Tribuners, retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah yang dimulai pada 21 Februari 2025 telah berakhir pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut dan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengadakan kegiatan serupa pada tahun 2026 mendatang. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena diduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan Presiden Prabowo ingin kembali menggelar retret kepala daerah tahun 2026 mendatang sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target yang telah ditetapkan. Bima Arya menjabarkan dalam arahan Presiden di retret kepala daerah, Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga serta mengelola kekayaan alam dan potensi daerah secara optimal. Lebih lanjut, Prabowo juga disebut menyoroti pentingnya hilirisasi industri dalam berbagai sektor seperti nikel dan sumber daya lainnya. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengelola investasinya sendiri agar tidak bergantung pada pihak lain. Prabowo kemudian mengapresiasi jalannya retret kepala daerah dan berharap kegiatan serupa dapat digelar kembali pada 2026 mendatang. Bima Arya menyatakan bahwa retret pada 2026 akan berbeda karena fokusnya lebih pada evaluasi berbasis data terhadap capaian kepala daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua program yang telah dirancang termasuk swasembada pangan dan hilirisasi berjalan sesuai harapan. Retret kepala daerah tahun ini diikuti oleh 493 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah. Meski jadwal kegiatan cukup padat, Bima Arya menilai bahwa acara retret kepala daerah membawa dampak positif dalam membangun sinergi antar kepala daerah. Beragam kegiatan pun telah dijalankan oleh para kepala daerah mulai dari pembekalan, kemudian senam pagi hingga latihan baris berbaris untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan. Retret kepala daerah tersebut dilaksanakan terkait dengan sinkronisasi visi misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat Astacita, kemudian pemahaman tugas serta ketahanan nasional. Sementara itu, usai retret kepala daerah berakhir di siang Jumat kemarin, kemudian Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret tersebut ke KPK pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin sore. Mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari menjelaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan. Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaraan retret kepala daerah seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret. Koalisi mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan. Menurut Ferry, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan, namun prinsip tersebut tidak terrealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar tersebut. Kemudian peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI Anissa Azahra menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku. Anissa menyebut kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD. Menurut Anissa, hal tersebut sejatinya tidak diperbolehkan lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah. Padahal, pelaksanaan retret kepala daerah tersebut mesti ditanggung oleh APBN. Dari kejanggalan itu, Anissa mengungkapkan bahwa ternyata diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retret kepala daerah tersebut adalah PT Lembah Tidar Indonesia atau PT LTI.
Arissa menyebut bahwa jajaran petinggi PT LTI ternyata diisi oleh kader Partai Gerindra. Dengan begitu, ia menekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan tidak transparan tersebut melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Anissa juga menyesalkan pelaksanaan retret kepala daerah justru terkesan membuang-buang anggaran di tengah kebijakan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Sebelumnya, Tribuners Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retret kepala daerah yang diselenggarakan di Akmil Magelang tidak memakai dana dari APBD. Hadi berujar bahwa anggaran retret sepenuhnya menggunakan dana APBN dari pos di Kementerian Dalam Negeri Kemendagri. Dalam surat edaran Kemendagri, semula memang biaya retret dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD, lalu ditransfer ke PT Lembah Tidar Indonesia, PT LTI sebagai pengelola lokasi retret. Akan tetapi belakangan surat itu direvisi dan memastikan anggaran menggunakan dana Kemendagri. Hadi yang juga merupakan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra membantah PT LTI milik kader Partai Gerindra seperti yang belakangan beredar. Ia menegaskan bahwa lahan tersebut tetap milik Akademi Militer. Oleh karenanya Hadi menegaskan tidak ada transfer apapun dari daerah kepada PT LTI untuk kegiatan retret kepala daerah kemarin. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Konibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah yang dimulai pada 21 Februari 2025 telah berakhir pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin. Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan retret kepala daerah tersebut dan meminta Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengadakan kegiatan serupa pada tahun 2026 mendatang. Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena diduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan Presiden Prabowo ingin kembali menggelar retret kepala daerah tahun 2026 mendatang sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target yang telah ditetapkan. Bima Arya menjabarkan dalam arahan Presiden di retret kepala daerah, Prabowo mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga serta mengelola kekayaan alam dan potensi daerah secara optimal. Lebih lanjut, Prabowo juga disebut menyoroti pentingnya hilirisasi industri dalam berbagai sektor seperti nikel dan sumber daya lainnya. Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengelola investasinya sendiri agar tidak bergantung pada pihak lain. Prabowo kemudian mengapresiasi jalannya retret kepala daerah dan berharap kegiatan serupa dapat digelar kembali pada 2026 mendatang.
Bima Arya menyatakan bahwa retret pada 2026 akan berbeda karena fokusnya lebih pada evaluasi berbasis data terhadap capaian kepala daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua program yang telah dirancang termasuk swasembada pangan dan hilirisasi berjalan sesuai harapan. Retret kepala daerah tahun ini diikuti oleh 493 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah. Meski jadwal kegiatan cukup padat, Bima Arya menilai bahwa acara retret kepala daerah membawa dampak positif dalam membangun sinergi antar kepala daerah. Beragam kegiatan pun telah dijalankan oleh para kepala daerah mulai dari pembekalan, kemudian senam pagi hingga latihan baris berbaris untuk mempererat kebersamaan dan meningkatkan disiplin kepemimpinan. Retret kepala daerah. Download Tribun X sekarang.